Ingat, sebelum menonton video ini, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan updatean video terbaru dari channel ini. Om Swastiastu. Baiklah, kita lanjutkan obrolan kita, perbincangan kita tentang hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa, terutama mengingatkan diri kita sang sangkanan peranan dumadi kepada Ide Sang Yang Maha Pencipta, yaitu Sang Yang Widiwasa. Hendaknya kita mulai dari sedini mungkin. Kalau boleh saya ajak, himbau, pendidikan itu hendaknya dimulai dari dalam diri kita sendiri, terutama anak yang baru terbentuk di dalam gua garba, yaitu pendidikan prenatal, itu pendidikan bayi di dalam kandungan. Dimana kalau menurut kepercayaan Hindu di Bali, pendidikan bayi dalam kandungan itu mulai dari setelah si jabang bayi di dalam rahim sang ibu itu berumur 6 bulan pokon atau 7 bulan kalender. Nah, di sanalah mulai terbentuknya sel-sel otak daripada si jabang bayi. Untuk itu, hendaknya si ibu mulai memfokuskan diri pada hal-hal yang positif, pada hal-hal yang benar, yang bernilai keagamaan. Untuk itu, hendaknya si ibu yang mengandung bayi tersebut mulai berpikir ke arah pendidikan masa depan anak yang dikandungnya, agar suatu saat si jabang bayi lahir menjadi anak suputra yang melaksanakan putra sasana. Jadi salah satu contohnya, ibu menyukai hal-hal yang positif, yang benar, seperti bersembahyang setiap saat, membanten, membiasakan diri hal-hal yang positif, kemudian berbicara penuh gurau, bercerita. Ya, bercerita sama suami, menceritakan hal-hal yang positif, kemudian mendengarkan hal-hal yang baik, yang positif. Jangan sampai mendengarkan ataupun menonton hal-hal yang berbau horor, berbau kekerasan dan sebagainya, sehingga akan merubah pikiran bayi tersebut, sebab di sana mulai dasar-dasar pendidikan. Nah, maka dari itu saya ajak semua, mari kita berbuat hal-hal yang positif, di mana antara suami istri di saat-saat sedang duduk tenang-tenang, di sana masukkanlah hal-hal yang positif. Kalau bisa mulai berkidung, ya kidung-kidung yang sederhana lah, jangan usah yang ruwet-ruwet. Nah, kalau kita berdua, suami istri berdua, ya yang gampang-gampang, yang mudah dicerna oleh bayi kita yang ada di dalam perut si ibu. Kemudian berikutnya, kalau ada orang-orang tua yang datang, kita mohon siraman rohani. Ya, kalau bisa perlu umpamanya yang mengandung ajaran keagamaan yang lumrah, yang mudah juga dimengerti. Bila perlu cerita-cerita keagamaan, seperti halnya bagaimana cerita dalam pewayangan, banyak sekali, luar biasa banyaknya. Kita ambil contoh di mana sang Arjuna ketika Dewi Subadra mengandung, jadi sang Abimanyu yang ada di dalam rahim si Subadra bisa menyerap. Diceritakan bagaimana beliau itu mendapatkan pendidikan dari Sri Krishna, sehingga tidak disadari bayi itu bisa menyerap, belajar, sehingga mereka bisa berbuat di saat perang Bratayuda.
melindungi Yudhistira. Jadi ceritanya sudah banyak sekali. Contoh lagi bagaimana junjungan kita Begawan biasa di saat masih dalam kandungan Dewi Satyawati, di mana Maharishi Parasara yang demikian Maharishi Agung yang selalu mencarang kebenaran didengar oleh dia Satyawati yang saat itu mengandung. Akhirnya lahirlah Kresna Dwipayana Wyasa yang belum genap beberapa umur beliau itu cukup dewasa. Beliau itu sudah bisa mendirikan suatu asram. Beliau itu belajar dan terkenal sebagai pengkodifikasi Caturveda dengan murid-murid beliau seperti Maharishi Pulaha, Maharishi Jaimini, Maharishi Vaisampanayan dan Maharishi lagi satu itu. Jadi 4 murid beliau. Nah, dalam saat itu inilah yang memberikan contoh bagaimana pendidikan kita di dalam rahim sang ibu, sehingga sekarang sering dilaksanakan oleh orang-orang tua kita di saat istri itu sedang hamil, mengandung. Suami tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk yang menyebabkan pikiran istrinya terganggu, terkontaminasi, sehingga masuk ke dalam perasaan, mempengaruhi watak bayi dalam kandungan. Seperti dilarang mencukur, dilarang menyembelih binatang di hadapan istri, dilarang melakukan suatu perbuatan kekerasan, dilarang berjudi, dilarang berbohong, ya, dan sebagainya. Banyak hal-hal yang kurang bagus. Itu kalau itu sampai dilihat oleh si istri, itu menyebabkan pendidikan yang diserap oleh bayi dalam kandungan menyebabkan membentuk karakter bayi kita di kemudian hari tidak baik. Pendek kata, semua sudah ngerti, mari kita berbuat baik, mari kita berbuat benar, mari kita berbuat yang selalu memberikan hal-hal yang positif bagi diri kita secara nyata, bagi kerukunan keluarga, dan seterusnya bagi bayi suatu saat di dalam kandungan setelah anak kita itu lahir. Tujuan misi visi kita adalah mereka, anak kita menjadi pewaris yang bisa diandalkan untuk masa depan dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat kalau bila perlu, kalau kembangkan untuk lebih luasnya. Ya, terima kasih atas segala kekurangannya, kami mohon maaf. Om Santi 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 Om.